Sahabat Verbum Domini yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuhi kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Verbum Domini yang terkasih, pada hari ini bersama Gereja Sejagat kita memperingati peringatan wajib dua orang kudus pada abad ketiga, Santo Cornelius, seorang paus yang memerintah sekitar tahun 251 sampai dengan 253, dan Santo Cyprianus, seorang uskup yang memerintah pada tahun 210 sampai 258. Kedua orang kudus ini mati sebagai martir karena iman akan Allah dan kecintaan mereka akan gereja. Mereka selalu mengusahakan persatuan di dalam gereja hingga nyawa mereka sebagai taruhannya. Santo Cornelius mati di tanah pengasingan di Centum Celle, sedangkan Santo Cyprianus mati dengan kepala dipenggal di Kartago. Satu ungkapan Santo Cyprianus yang sangat terkenal ialah, "Kamu tidak dapat mempunyai Allah sebagai Bapamu apabila kamu tidak mempunyai gereja sebagai ibumu." Sahabat Verbum Domini yang terkasih,
Dalam bacaan Injil yang telah kita renungkan, telah kita dengarkan pada hari ini, mengisahkan tentang perempuan berdosa yang datang untuk mengurapi kaki Yesus. Untuk mengawali permenungan ini, saya ingin mengajukan pertanyaan demikian. Adakah Yesus menolak setiap orang yang datang kepadanya? Kisah perempuan yang berdosa yang datang untuk mengurapi kaki Yesus pada hari ini sebagai bentuk permohonan untuk diampuni oleh Yesus, dan juga banyak kisah dalam keempat Injil telah membuktikan bahwa setiap orang yang datang kepada Yesus untuk memohon penyembuhan, baik fisik maupun jiwa, tidak pernah ditolak. Bahkan Yesus sendiri melanggar hari Sabat hanya untuk menyembuhkan orang yang datang meminta bantuan kepadanya. Semua kisah ini menunjukkan bahwa berhadapan dengan semua orang berdosa yang datang dengan suatu ketulusan hati, Yesus selalu tergerak hati untuk memberikan bantuan. Yesus selalu siap untuk membantu, untuk menyembuhkan, dan yang dituntut dari kita ialah adanya suatu sikap keterbukaan hati dan suatu sikap keberanian untuk berani datang kepada Yesus, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan berdosa pada hari ini, di mana ia mampu untuk menerobos batas antara orang berdosa dan orang saleh, di mana pada konteks itu orang berdosa selalu dikucilkan, tapi ia berani melawan semuanya itu untuk datang kepada Yesus, karena ia percaya bahwa di dalam Yesus ia pasti akan mendapat suatu penghiburan, yakni dosanya diampuni, dan alhasil bahwa Yesus menyambutnya dengan sukacita, memberikan penghiburan kepadanya dengan mengampuni dosanya, karena setiap orang yang datang kepada Yesus tidak akan dikecewakan. Datang kepada Yesus yang ditekankan dalam bacaan Injil hari ini, dalam konteks ini, ialah datang dengan suatu keterbukaan hati yang total dan satu pengharapan yang tunggal, bahwa hanya di dalam Yesuslah keselamatan itu terjamin. Seringkali kesembuhan dalam tanda kutip tidak kita alami karena kita datang kepada Yesus namun dengan suatu pengharapan yang bercabang. Kita tidak hanya berharap kepada Yesus, tapi masih terikat dengan kekuatan-kekuatan lain, dan bahkan kita lebih cenderung untuk mengutamakan kekuatan diri sendiri. Kita diundang sekali lagi untuk datang dengan keadaan diri yang secara kodrati berdosa, dan dengan keterbukaan hati untuk mengakui situasi itu, untuk datang kepada Yesus sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan berdosa pada hari ini, ya, di mana ia menunjukkan suatu ketidaklayakannya di depan Yesus dengan datang dan bersujud di kaki Yesus. Ini merupakan suatu tanda penyesalan yang sangat radikal, yang sangat mendalam, dan justru dengan perbuatan demikianlah Yesus mengampuni dosanya. Perempuan itu sungguh-sungguh menunjukkan suatu sikap ketidaklayakan dan suatu kerinduan yang sangat mendalam untuk disembuhkan, dan hal itu tidak dilakukan atau tidak dilakukan hanya dengan kata-kata belaka, tetapi ia menunjukkannya dengan satu tindakan yang konkret. Ia datang sujud menyembah di kaki Yesus, menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya sendiri, menciumnya secara berulang-ulang, dan juga meminyakinya dengan minyak wangi. Tentu ini suatu perbuatan kasih yang sangat besar, dan sekali lagi justru karena perbuatan kasih inilah ia mendapat pengampunan dari Tuhan, dari Yesus itu sendiri. Perbuatan kasih inilah yang perlu kita lakukan sebagai bentuk lain bagaimana kita datang kepada Yesus dalam konteks bacaan Injil hari ini. Secara fisik harus kita akui bahwa kita tidak dapat untuk berbuat kasih, menunjukkan kasih yang besar itu kepada Yesus, karena kita tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Tetapi sebagaimana yang Yesus katakan bahwa
Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang sangat kecil, yang sangat menderita ini, itu kamu lakukan untuk aku. Maka kita hendaknya selalu menunjukkan kasih yang besar itu kepada sesama yang ada di sekitar kita. Kita harus selalu terbuka hati untuk dengan segera tergerak hati untuk memberikan bantuan kepada semua orang sesama kita yang selalu membutuhkan bantuan kita. So pada intinya, pada hakikatnya bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Iman harus berwujud, menubuh dalam satu perbuatan konkret. Atau dalam bahasanya Santo Siprianus yang kita renungkan pada hari ini, bahwa kita tidak dapat mempunyai Allah sebagai Bapa apabila kita tidak mempunyai gereja sebagai ibu. Gereja adalah sesama yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita, secara khusus mereka yang sangat menderita. Dengan demikian, kita selalu diundang untuk menjadi saluran kasih bagi sesama yang ada di sekitar kita. Semoga